Oke teman-teman, jumpa lagi di videoku, dan di video kali ini aku akan main map skenario tutorial. Di sini kalian bisa lihat ada tulisan ini adalah beta tutorial. Di sini kamu akan belajar dunia Townsman. Jadi benar-benar kalian akan dipandu untuk bermain game Townsman. Ini cocok untuk yang pertama kali main game ini ya. Lalu di bawah tulisan ini ada peta. Untuk ukuran petanya kecil dan tingkat kesulitannya di sini mudah ya. Oke, langsung aja untuk namanya di sini gak keubah ya. Masih kota tutorial. Nah, ini langsung disambut. Selamat datang di tutorial. Sekarang kamu akan belajar dasar-dasar Townsman. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, di sini kalian akan benar-benar diajarin dari nol. Oke, selanjutnya ini muncul lagi. Gerakkan kamera dengan mengusap layar, perbesar dan perkecil tampilan dengan mengapit kedua jari. Kalian pasti bisa lah untuk menggerakkan, memperbesar dan memperkecilnya. Oke, selanjutnya kastil. Kastil adalah bangunan terpentingmu. Bangunan ini berfungsi sebagai gudang pertamamu, dan kamu bisa menugaskan Tony ke sini. Jadi di sini dijelaskan kastil berfungsi untuk penempatan barang atau gudang. Di sini kalian bisa menugaskan Tony untuk menjadi pengangkut dan meletakkan barang di kastil sebelum digunakan. Selanjutnya di sisi kanan atas layar, kamu bisa mengetahui berapa banyak prestige dan teller milikmu, juga jumlah tonis yang tidak ditugaskan dan ukuran kotamu. Pesan penting diperlihatkan di sisi kiri atas. Kalian bisa lihat di kanan atas itu ada informasi jumlah keseluruhan tonis, jumlah tonis yang tidak ditugaskan, jumlah teller, dan juga jumlah prestige. Sedangkan di sisi kiri atas itu ada peringatan penting, seperti contoh ini ada tonis tidak bahagia ya, yang harus segera kalian selesaikan. Oke, selanjutnya gunakan fitur percepat untuk mempercepat waktu dalam game. Kamu bisa menghabiskan prestige untuk mengisi kembali. Kalian bisa mempercepat game dengan menekan tombol ini. Selanjutnya, oke, ini kamu baru menerima misi pertamamu ya. Kotamu membutuhkan kayu, masuklah ke menu pembangunan, carilah perkemahan penebang pohon. Setelah tadi perkenalan, sekarang kalian akan menerima misi pertama, yaitu membangun perkemahan penebang pohon atau pondok rimbawan. Kalian bisa lihat detail misinya di gambar yang seperti amplop ini ya. Kalian harus bangun berapa, hadiah yang didapat apa saja, semuanya ini dijelaskan di sini. Oke, aku akan langsung bangun aja. Untuk membangun, kalian tinggal klik aja gambar yang seperti palu ini, dan cari yang seperti ada berkilau, lalu pencet. Nah, sebelum membangun ini ada lagi. Bangunan bisa dibangun dengan meningkatkan sumber daya atau poin prestige. Sumber daya harus diangkut ke area pembangunan agar pembangunan berlanjut. Proses ini memakan waktu. Menggunakan prestige di sisi lain merupakan cara cepat. Artinya kalian di sini dikasih dua pilihan untuk membangun, yaitu membangun manual dengan sumber daya atau membangun instan dengan menggunakan prestige. Ketika kalian memilih membangun manual, akan memerlukan waktu yang agak lama karena sumber daya harus diangkut dari kastil atau gudang ke lokasi pembangunan. Oke, kita lanjut bangun pondok rimbawannya. Di sini aku bangun manual. Nanti kalian bisa lihat Townis bekerja, mengangkut barang, dan juga membangun. Kalian juga bisa pakai mode mengikuti ini untuk memantau para pekerja. Oke, sudah jadi. Selanjutnya ini hampir semua misi menghadiahimu prestige. Bukalah log misi dan kumpulkan hadiahmu. Jadi ini kalian dikasih tahu bahwasanya menyelesaikan misi bisa mendapatkan prestige. Misinya sudah selesai, dan untuk misi yang pertama ini kita dapat 5 prestige dan juga 26 roti. Lalu ini kita ambil hadiahnya. Ini kalian bisa lihat di statistik sumber daya, rotiku di sini menjadi 26. Selanjutnya, prestige merupakan alat pembayaran spesial yang memberimu berbagai keuntungan. Selalu bersiaplah mendapatkan ikon mahkota. Di sini dijelaskan bahwasanya prestige ini merupakan pembayaran yang sangat spesial.
Selanjutnya, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya instruksinya. Di sini aku akan menjelaskan secara intinya saja. Di sini kalian disuruh untuk menonaktifkan pekerja pada suatu tempat agar supaya bisa dipindah ke pekerjaan lain yang lebih penting. Oke, kita langsung aja membebas tugaskan pekerja ini. Dan setelah selesai kita ambil hadiahnya ya. Selanjutnya ada misi yaitu membangun tambahan rumah. Oke, kita langsung aja bangun dan kita letakkan di dekat rumah yang pertama ini ya, karena ini juga dekat dengan kastil sebagai tempat penyimpanan barang, jadi supaya cepat bangunnya kalau dekat kastil. Oke, rumah sudah jadi. Ini instruksinya nanti kalian bisa baca aja sendiri ya. Kita lanjut ambil hadiahnya. Dan kita lanjut setelah tadi banyak instruksi, kita diberi misi untuk mengaktifkan kembali tugas dari penebang pohon yang tadi sempat kita nonaktifkan ya, agar supaya stok kayu untuk pembangunan tetap ada. Oke, kita langsung aktifkan lagi seperti ini ya. Dan ini ada pemberitahuan bahwasanya di game Townsman ini, Townie merupakan sebutan untuk penduduk pria, sedangkan Townet merupakan sebutan untuk penduduk wanita ya atau perempuan. Jadi di sini Townie bekerja sebagai pekerja, sedangkan Townet di sini bekerja untuk mengurus rumah tangga. Oke, kita lanjut ambil hadiahnya dulu. Selanjutnya kita diminta untuk selalu memantau statistik tentang kebutuhan, kebahagiaan, tingkat pajak, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Selanjutnya kita akan diberi misi untuk membangun pondok pemancing. Dan untuk pondok pemancing ini pastikan di mapnya itu terdapat sungai untuk penempatannya. Oke, kita langsung bangun pondok pemancingnya. Oke, pondok pemancing pun sudah terbangun. Kita langsung lanjut ambil hadiahnya. Dan selanjutnya kita diberikan misi untuk membangun sumur untuk kebutuhan air. Langsung aja kita bangun sumur. Kita bangunnya di sini aja ya, karena dekat dengan perumahan dan juga dekat dengan kastil tentunya untuk mempercepat pembangunan. Oke, sumur sudah selesai kita bangun dan kita langsung ambil hadiahnya ya dari membangun sumur tadi. Selanjutnya kita diberi misi untuk mengumpulkan pajak. Nah, pajak ini tergantung dari tingkat kebahagiaan di kota kalian ya. Jadi usahakan kalian tuh menjaga kebahagiaan supaya pajaknya itu dapatnya banyak. Oke, kita kumpulkan pajaknya dan kita ambil hadiahnya dari mengumpulkan pajak tadi ya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun tambahan 2 rumah lagi. Kita langsung aja bangun. Yang pertama kita letakkan di sebelahnya ini ya, dan yang satunya kita letakkan di sebelahnya lagi. Ini pembangunannya langsung aja karena di sini ada cukup townies untuk membangun lebih dari satu bangunan. Oke, pembangunan 2 rumah telah selesai. Seperti biasa kita ambil hadiahnya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun penggergajian. Langsung aja kita bangun. Kita bangunnya di sini aja ya, dekat dengan kastil dan juga pondok rimbawan. Oke, selesai dan kita ambil hadiahnya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun pasar dan langsung aja kita bangun pasarnya di sini aja kali ya. Oke, kita bangun di sini supaya lebih dekat dengan kastil dan juga pemukiman.
Oke, setelah selesai bangun pasar, kita ambil hadiahnya dari membangun pasar tadi ya. Setelah kalian bangun pasar, pedagang akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa membeli atau menjual sumber daya yang kalian butuhkan. Seperti ini gua contohkan. Ini gua beli roti, ini kalian tinggal pencet tambah, nanti otomatis akan terkalkulasi teller kalian. Dan di sini kalian juga bisa menjual. Ini contohnya saya jual roti, kalian tinggal pencet kurang seperti ini. Nanti akan otomatis terkalkulasi harga dan tellernya. Selanjutnya ini ada misi untuk mengumpulkan 50 teller dari perdagangan. Oke, langsung saja. Caranya sama seperti yang sudah aku katakan tadi. Nah, di sini saran saya, kalian bisa jual sumber daya yang kalian sudah bisa untuk memproduksinya. Contohnya di sini saya akan jual ikan dan roti karena sumber daya tersebut saya sudah bisa memproduksinya. Di sini karena mau jual, kita akan pencet kurang ya ikannya. Dan untuk rotinya di sini juga aku pencet kurang, lalu dikalkulasikan tellernya. Setelah itu kalian pencet centang untuk transaksi ya. Misi selesai dan kita ambil hadiahnya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun 2 jalan. Langsung aja, yang pertama kita akan bangun jalan di perumahan ini ya. Oke, dan selanjutnya kita akan bangun di sini. Oke, sudah terbangun, misi selesai dan kita ambil hadiahnya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun dekorasi. Di sini kita bangunnya sesuai misi aja ya, karena dekorasi di sini ada banyak dan mahal-mahal. Oke, kita pilih ini sesuai misi. Langsung kita taruh di sini dan selesai, lalu kita ambil hadiah dari misinya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun menara api untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Nah, dalam membangun menara api ini pastikan kalian perhatikan jangkauannya ya. Pastikan semua bangunan terjangkau agar ketika kebakaran terjadi nanti bisa dipadamkan oleh menara api ini. Oke, kita langsung bangun menara api dan kita lihat jangkauannya sebelum membangun dulu ya. Ini kita lihat. Dan oke, kita letakkan di sini. Ya, sudah terbangun menara apinya. Lalu kita ambil hadiahnya. Setelah tadi kita membangun menara api, kota kita langsung dilanda kebakaran. Ini kalian bisa lihat petugas kebakaran sedang berupaya untuk memadamkan api. Setelah padam apinya, kita diberi tugas untuk memperbaiki bangunan yang sudah usang. Oke, langsung saja kita perbaiki. Untuk memperbaiki bangunan kalian butuh teller dan beberapa sumber daya. Dan harga memperbaiki setiap bangunan itu berbeda-beda ya. Oke, bangunan sudah kita perbaiki dan kita ambil hadiahnya. Selanjutnya kita diberi misi untuk membangun gereja ya. Gereja di sini berfungsi untuk tempat peribadatan, jadi merupakan kebutuhan utama para Townies. Oke, langsung aja kita bangun gerejanya di sini ya. Kita bangun di dekat pemukiman sini. Oke, kita sudah selesai bangun gereja dan kita ambil hadiahnya. Selanjutnya ini kita akan diperkenalkan fitur untuk mengambil gambar kota, yaitu dengan mengklik ikon yang bergambar seperti kamera ini. Dan kita juga diperkenalkan dengan toko, yang mana di toko ini kita bisa top up game untuk membeli prestige ya. Jadi banyak sekali penawaran di toko ini. Selanjutnya ini kita diperkenalkan juga dengan fitur scope, di mana fitur scope ini dapat menghapus hal-hal selain bangunan, contoh seperti semak, pohon, atau dekorasi lainnya. Dan tutorialnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support dan sampai jumpa di video selanjutnya.